Halo sup guys, welcome back to my new video again. Jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang Black Arch Linux. Mungkin untuk video kali ini akan sangat-sangat membosankan guys ya. Jadi siapkan kopi dan tonton video ini dengan enjoy. Jika kalian bosan, coba kalian cek di deskripsi. Silahkan kalian skip sesuai part yang kalian cari di video kali ini. Oke? Sebelum itu kita akan membaca sedikit tentang Black Arch Linux. Di sini ini adalah screenshot dari Black Arch Linux guys ya. Jadi kalau dari screenshotnya itu sendiri itu seperti semua aktivitas di Black Arch Linux itu dilakukan di terminal seperti ini. Oke. Dari namanya aja itu udah seram guys ya. Apalagi logonya ini logo Arch Linux tapi dikasih pedang. Oke, cukup menarik. Dan di sini ada sekitar 2638 tools hacking yang bisa digunakan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kali Linux yang kita gunakan itu hanya sekitar 300 tools guys ya. Sedangkan di Black Arch Linux itu sekitar 2638 tools. Jadi dari segi jumlah Black Arch Linux itu lebih unggul guys ya. Oke, jadi ini adalah sistem operasi yang dahsyat untuk melakukan penetrasi testing, melakukan hacking. Ini adalah sistem operasi yang paling dahsyat. Oke, kalian bisa lihat di navbar ada bacaan download, silahkan kalian klik. Lalu setelah itu di sini untuk file ISO-nya itu sekitar 15 GB guys. Dan kalau kita mau download OVA itu sekitar 28 GB. Jadi kemarin aku udah download yang full version 64 bit. Di sini aku menyimpannya itu di user backup. Di sini kemarin aku downloadnya itu sekitar 15 GB lebih guys ya. Oke. Jadi silahkan kalian download. Tinggal kalian klik aja. Kita bisa download menggunakan torrents. Jadi kalian bisa download file Black Arch Linux ini di komputer kalian atau di HP kalau SD card kalian itu memorinya banyak, karena ini filenya cukup besar. Oke. Selanjutnya cara menginstal Black Arch Linux ini. Di sini kita akan buka VirtualBox. Setelah itu kita klik new. Kita akan create virtual machine di sini. Name-nya kita kasih Black Arch Linux 2020.12. Kalau nggak salah saat video ini direkam versi yang kita gunakan itu 2020.12. Oke, jika sudah, next. Untuk RAM-nya kita pakai 2 GB guys ya. 2 GB. Oke, next. Setelah itu kita create VirtualBox disk image. Oke, next. Nah ini dia. Untuk hard disknya itu nggak bisa ya guys ya. Kalau 8 itu terlalu kecil. Aku kasih 100 GB biar lebih besar guys ya. Oke, kita create. Oke, sebelum kita mulai kita akan setting terlebih dahulu. Klik setting. Setelah itu di bagian sistem prosesor, core-nya kita kasih 2. Jangan 1 guys, ini standar kali kalau 1. Oke, ini kita enable. Dan di bagian network kita bridge adapter, storage. Nah ini dia nih. Ini yang terpenting nih guys ya. Oke. Dan tidak ada apa-apa lagi. Kita oke. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita start. Oke. Ini kita perbesar. Dan di sini silakan kalian pilih opsi yang paling atas. Enter. Oke, di sini default untuk login pertama itu root. Terus passwordnya itu Black Arch. Ini default untuk loginnya. Enter. Oke, kita udah masuk. Di Black Arch Linux-nya. Oke, kita full screen. Oke, ini yang menarik nih. Ini dia. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan kalian koreksi guys ya. Kalian komen di bawah. Di sini untuk cara installnya, kalian bisa menggunakan perintah Black
arch install, enter. Lalu ada 3 opsi, silahkan kalian pilih opsi yang kedua, enter. Setelah itu di sini kita akan pilih opsi yang kedua lagi, lalu kita set lokal. Oke, kita pakai yang defaultnya aja. Setelah itu kita set juga key map. Untuk key mapnya kita pakai US saja. Setelah itu untuk nama hostname-nya saya menggunakan Hacktivity, enter. Nah ini oke. Kalian ketik SDA dan enter. Opsi N, enter. Oke, jadi di dalam Linux itu ada 3 partisi yang penting. Yang pertama adalah boot, partisi swap, dan root. Oke, di sini kita yes. Oke, untuk tipe labelnya itu kita pakai DOS. Kita akan membuat partisi di sini. Yang pertama kita akan membuat partisi boot. Silakan kalian enter opsi new, enter. Untuk partisi boot kita hanya membutuhkan 500 M, jadi jangan terlalu besar. Enter. Setelah itu kita pilih primary dan di sini kita pilih opsi boot table. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan bikin partisi swap. Seperti biasa kita pilih opsi new. Setelah itu untuk partisi swap ini kalau bisa itu lebih dari RAM yang kita gunakan. Karena aku tadi menggunakan RAM-nya itu sekitar 2 GB, maka partisi swapnya itu sekitar 4 GB. Oke. Terus primary kalian klik type Linux swap Solaris, enter. Nah, yang ketiga kita akan membuat partisi root. Jadi partisi root kalian seperti biasa kita klik new, enter, primary, dan kalian pilih opsi ini, enter, yes, dan enter. Oke, di sini kita udah berhasil membuat 3 partisi. Langsung aja kita quit. Setelah itu di sini ada opsi full encrypt root, no. Oke. Untuk boot partisi kita membuat partisi bootnya itu di div SDA1. Lalu untuk tipenya kita pakai X4. Untuk root partisinya kita menggunakan dev SDA3 dan X4 lagi. Lalu untuk swap partisinya kita menggunakan div SDA2. Oke, kita yes. Oke, tunggu sebentar. Di sini aku akan skip aja. Oke, ini prosesnya lumayan lama nih guys ya. Jadi mungkin ini akan saya skip aja atau mungkin akan saya percepatkan aja. Oke. Oke, di sini kita disuruh mengubah password untuk akses rootnya. Silahkan kalian ubah passwordnya. Oke, setelah itu kita setup normal user akun. Yes. Username-nya silahkan kalian masukkan, terserah ya, bebas. Silahkan kalian masukkan password untuk user. Oke, ini install lagi guys ya. Aduh, ini instalasi seperti ini nih memang lama guys ya. Untuk file ISO-nya aja itu sekitar 15 GB. Jadi normal lah kalau install kayak gini itu lama gitu. Mungkin ini akan saya percepatkan lagi. Nanti kalau udah selesai baru akan saya normalkan lagi untuk kecepatan videonya, oke?
Oke, di sini time zone kita akan set time zone kita yes. Seperti biasa di sini kita menggunakan time zone Asia Jakarta. Enter. Oke, di sini kita udah berhasil menginstal Black Arch Linux-nya. Kalau kita menginstal Kali Linux itu secara otomatis kita kalau udah selesai install itu udah langsung bisa digunakan. Nah, anehnya kalau kita menggunakan Black Arch Linux itu kita harus hapus terlebih dahulu file ISO-nya, guys. Kalau tidak dihapus, setupnya akan kembali ke menu BIOS. Jadi di sini mau nggak mau kita close aja dulu. Pertama kita akan close. Oke, setelah itu kita buka VirtualBox. Lalu kita klik setting. Di bagian storage kita hapus file ISO-nya, remove dan oke. Setelah itu baru kita bisa menjalankan sistem operasinya. Kita start. Oke, ini kita close. Nah, oke, di sini udah berhasil, guys ya. Kita enter. Di sini usernya itu saya bikin tadi Itachi. Lalu passwordnya 2020 16. Enter. Oke. Nah, lihat kita sudah berhasil menginstal Black Arch Linux-nya.